Mari lihat. Hal-hal yang bisa diperdagangkan di sini jarang terlihat. Monster guntur leluhur tua terkekeh, dan segera berjalan menuju jalan. Melihat ini, Qin Yichan mengikuti dari dekat dengan rasa ingin tahu, dan tatapannya terus melirik kedua sisi. Sepanjang jalan dua adalah platform batu giok putih. Melalui jalur tirai cahaya transparan yang tampak lemah di platform batu giok putih, Anda dapat melihat objek yang sama mengambang di dalamnya. Di antaranya adalah gulungan masing-masing dan semua orang. Ada juga botol giok yang diisi dengan ramuan. Dan bahkan ada senjata suci dengan pegangan berfluktuasi yang kuat. Tidak ada yang aneh di meja batu giok putih ini. Dan di belakang platform batu itu, duduk di jalur siluet, semua siluet ini terengah-engah, jelas tidak biasa. Dengan pandangan sekilas, bahkan dengan kekuatan konstan Qin Yichan, ekspresi bersemangat muncul di matanya. Jalan ini hanya sepanjang 100 meter. Setelah dia lewat, dia menemukan bahwa dia sedang bergerak. Tidak kurang dari 10 macam hal. Namun, hati kembali ke hati, dan hal-hal itu tidak terlalu penting baginya. Oleh karena itu, Qin Yichan hanya menyerah beberapa kata dan kemudian melepaskan niat untuk bertukar. Orang-orang yang melakukan transaksi di sini semuanya adalah rubah tua yang cerdik. Nilai yang ingin mereka tukar tidak kalah dengan apa yang mereka jual. Anakmu, matamu tinggi. Melihat bahwa Qin Yichan tidak benar-benar membuat kesepakatan, mata Wu Xiao memancarkan warna aneh di matanya, berkata, hal-hal itu bagus, tetapi itu opsional bagi saya. Qin Yichan menggelengkan kepalanya, mendesah dengan penyesalan. Hehe, karena kamu memiliki penglihatan yang tinggi, ayo pergi dan lihat bayi aslinya secara langsung. Melihat ekspresinya, Wu Xiao tersenyum lembut, berkata, bayi sungguhan. Mendengar ini, Qin Yichan ragu sejenak, bukankah ini benar-benar pameran perdagangan kosong? Mungkinkah ada lebih banyak acara kelas atas? Ikuti aku. Wu Xiao tertawa misterius, lalu dengan cepat berjalan ke depan. Melihat ini, Qin Yichan menarik napas dalam-dalam, mengikuti dari dekat. Kota luar angkasa ini tidak terlalu besar, dan hanya ada beberapa jalan di dalamnya. Namun, sungguh mengejutkan bahwa ada banyak siluet di jalanan ini, dan masing-masing adalah orang yang kuat. Jika ditempatkan di luar setidaknya, itu juga raksasa yang bisa mendominasi satu sisi. Qin Yichan mengikuti di belakang leluhur tua Wu Xiao dan Lei Yao, dengan cepat melintasi beberapa jalan. Meski banyak barang langka di sepanjang jalan, mereka tidak terlalu banyak berhenti dan langsung menuju tujuan. Pada akhirnya, langkah kaki Wu Xiao dan leluhur monster guntur berhenti di ujung jalan. Di sini, seharusnya di ujung jalan, sama sekali tidak seperti batu giok putih yang berdiri di sekitar, terlihat kosong, dan bahkan kebisingannya sunyi. Dan di depan tiga orang itu, ada sebuah bangunan yang terlihat sangat tua. Berdiri di sini, perubahan rasa menyebar darinya, seolah-olah abadi, membuat orang tidak berani sedikit pun. Di pintu loteng ini, ada dua orang tua ras dwarf berdiri di sini. Mereka sama sekali tidak bergerak seperti patung, dan dari tubuh mereka, Qin Yichan dapat merasakan gelombang true origin yang lemah. Jadi basis kultivasi, di keluarga kurcaci, status mereka tidak boleh rendah, kan? Merasakan turbulensi nafas, mata Qin Yichan tidak bisa menahan pandangan heran. Kedua lelaki tua ini mungkin setingkat penatua di antara para kurcaci. Tidak menyangka mereka menjaga pintu di depan loteng ini. Dari sini kita bisa melihat seberapa tinggi spesifikasi di loteng ini. Pavilion ini tidak dapat diakses oleh siapapun. Diperlukan untuk memegang surat undangan dari penyelenggara untuk masuk. Tidak mudah mendapatkan surat undangan mereka. Wu Xiao terkekeh. Jika bukan karena orang dan kekuatan yang dipercaya oleh kedua penyelenggara, surat undangan ini tidak akan pernah diterima. Namun, tidak sulit bagi mereka untuk menerima surat undangan sebagai kaisar. Qin Yichan mengangguk. Ada tempat di mana kurcaci dan patriark menjaga pintu secara langsung. Dan tentu saja, orang biasa tidak bisa masuk. Pergi, leluhur tua Lei Yao juga mengeluarkan surat undangan, dan menatap Wu Xiao sekilas. Jari kedua orang itu sedikit melambung, dan surat undangan jatuh di depan kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu melirik undangan di depan mereka, tetapi alis mereka sedikit mengernyit. Sepertinya sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuka pintu lemari. Bagaimana? Melihat ini, alis Wu Xiao sedikit mengernyit, yang tampaknya sedikit berbeda dari biasanya. Dua orang, satu undangan hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Anda harus tahu aturan ini. Di antara jeritan kabut, lelaki tua itu menggelengkan kepala di sebelah kiri sambil berkata, kamu hanya bisa masuk dua orang. Mendengar ini, Wu Xiao juga sedikit terpana, jadi sepertinya dia sudah melupakannya. Di belakangnya, Qin Yichan tidak bisa menahan rasa malu untuk sementara waktu, dan dia tampak seperti ditolak. Apakah ini, kalian berdua bisa berkenalan denganku? Aku adalah kabut dari keluarga kekaisaran kabut air. Anda seharusnya tidak asing dengan teman kecil ini. Lolongan kabut terbatuk ringan, tertawa. Aturan Five Trade Fair 2 harus sangat jelas. Bahkan jika itu adalah kaisar dari sebuah pesta, kamu tidak dapat memasukinya tanpa undangan dari tuan rumah kami. Namun,
Suara Wu Xiao belum jatuh. Kata orang tua itu akan memotong kata-katanya. Setelah mendengar ini, wajah Wu Xiao mau tidak mau merasa malu. Faktanya, Qin Yichen, terlepas dari status dan kekuatannya, memenuhi syarat untuk surat undangan. Namun, mereka tidak bertanya kepada kedua penyelenggara sebelum pameran perdagangan batal dengan mengingat hal ini. Dan kekuatan ajaib orang ini bingung. Bahkan jika seseorang ingin memberinya surat undangan, dia tidak dapat menemukan orang lain. Oleh karena itu, ini telah menyebabkan situasi yang canggung saat ini. Saya akan mencoba. Melihat penampilan kabut yang memalukan, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Yah, aku akan memberikan surat undanganku. Wu Xiao juga mengangguk, berdiri di belakangnya. Melihat pemandangan ini, mata lelaki tua dari kedua ras dwarf itu juga memancarkan daya tarik. Mereka secara alami tidak asing dengan jeritan kaisar dari satu pihak, dan anak ini benar-benar dapat membuat yang terakhir memperlakukan mereka sehingga mau tidak mau sedikit penasaran. Namun, sikap kedua lelaki tua itu tidak berubah karena hal tersebut. Ini adalah pameran perdagangan batil. Tanpa surat undangan, Anda tidak boleh memasuki paviliun kuno ini. Ini adalah aturan, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Dua lansia, junior baru saja mengetahui tentang pameran perdagangan batal, jadi saya tidak dapat mengajukan surat undangan dari Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa menebusnya saat ini? Qin Yichen berjalan ke loteng dengan senyum di wajahnya, melengkungkan tangannya ke arah dua lelaki tua ras dwarf dan berbicara dengan sopan.